Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasulah wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya mari kita pandai-pandai mencari alasan sendiri untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk bisa bersyukur itu kita harus aktif sendiri mengingat-ingat nikmat yang sudah Allah anugerahkan. Seringkali penyebab utama kita tidak bersyukur itu karena kita lupa akan nikmat yang nempel yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Sementara yang kita pikirkan yang belum ada. Karena itu kalau cara berpikirnya seperti itu terus, maka selamanya kita tidak akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah lewat pesan Allah kepada Bani Israel misalkan, ya Bani Israel, udhkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingat-ingatlah nikmatku yang sudah aku anugerahkan padamu. Walaupun nasihat itu ditujukan kepada Bani Israel, tetapi sebenarnya yang jadi sasaran itu kita. Cuma Allah itu tidak ingin langsung memvonis, sehingga kayak-kayaknya yang tak pandai bersyukur itu Bani Israel. Padahal kita sendiri kadang-kadang luwih nemen timbang Bani Israel. Sudah jelas-jelas Allah sudah kasih nikmat kita banyak. Umurnya sudah 66, kayak Pak Takmir ini misalnya. 66 tahun sehat, hanya dikasih sakit seminggu saja. Itu kayaknya 66 tahun ini gak pernah Allah berikan apa-apa. Yang dipikir hanya seminggu itu saja. Padahal sakit pun, kalau orang yang diberi sakit itu beriman, sakit pun dibalik sakit itu ada nikmat. Apa nikmatnya? Nikmatnya tinggal dia ridho kepada Allah, lalu dia sabar, tetap berbaik sangka kepada Allah, langsung dosa-dosanya diampuni. Gak usah sholat sekian rakaat, gak usah puasa berapa hari. Cukup bahwa saya ridho ya Allah ini ujianmu, saya ridho ini cobaanmu ya Allah, langsung dosanya diampuni oleh Allah. Kurang apa Allah itu? Kitanya yang kurang ajar. Karena itulah saya berpesan ya pandai-pandailah sendiri mencari alasan untuk bersyukur. Utamanya kalau sampai hari ini kita masih dijadikan oleh Allah orang yang beriman. Karena iman inilah nikmat yang paling tinggi, gak ada lainnya.
Sedangkan nikmat-nikmat yang lain itu levelnya semua di bawahnya nikmat keimanan. Karena berapapun, apapun sekarang kita punya, kalau ternyata tidak jadi orang yang beriman, itu tidak ada gunanya apa-apa. Karena semua kenikmatan selain iman, itu nanti ditinggal semua di dunia. Tapi kalau punya modal iman, lalu iman itu menjadi motor menggerakkan kita untuk beramal soleh, maka semua nikmat yang digerakkan oleh iman lalu kita gunakan untuk beramal soleh itu, semua akan dibawa nanti menjadi bekal untuk masuk surganya Allah. Dan di sana, di surga itu enak nyampol. Kalau tidak percaya bisa duluan. Di surga itu enak. Karena yang sepuh-sepuh itu langsung jadi muda. Yang sepuh-sepuh langsung jadi muda. Gak usah minum obat awet muda, langsung muda sendiri. Tiba-tiba yang sudah 66, 67 itu langsung jadi 25. Tiba-tiba seluruh penyakitnya hilang. Gak ada vertigo, gak ada leher kaku, lalu pundak berat, gak ada kecedit, gak ada. Terus gak ada lutut susah ditekuk, itu juga gak ada. Jadi seluruhnya langsung kembali sehat walafiat. Itu pun pasangan hidupnya juga oleh Allah dijadikan muda, glowing bidadari. Tapi syaratnya di dunia ini harus tetap menjaga keimanannya sampai akhir hayat. Malam hari ini saya melanjutkan materi tafsir surat Fatir ayat nomor 15. Jadi kita kalau melanjutkan kajian kita dulu, sejak dulu itu kita sekarang melanjutkan surat Fatir ayatnya nomor 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yasha' yulhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz wa la taziru wasiratun wizra ukhra wa in tad'u misqalatun ila hibliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Ya ayyuhan nas, ngurung bacaan Quran sampai ono sing liar-liar. Mudah-mudahan yang ngantuk rezekinya lancar, yang melek lancar barokah. Amin. Utami lunasnya. Amin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua itu orang yang sangat butuh kepada Allah.
Kalian semua itu orang yang sangat butuh kepada Allah. Antumul fuqara ilallah. Bahwa kalian itu orang yang sangat butuh kepada Allah. Bukan Allah yang butuh kepada kalian, bukan. Kalian yang butuh kepada Allah. Allah mewajibkan kita ibadah. Itu bukan karena Allah butuh disembah. Bukan, kita yang butuh menyembah Allah. Kalau Allah menyuruh kita untuk mengingat nama Allah, bukan Allah butuh diingat. Kita yang butuh mengingat Allah. Karena kalau mengingat selain Allah, itu menjadikan hati dan pikiran kita sumpah. Contoh sederhana begini, coba kalau hidup kita itu selalu ingat omongan orang, kira-kira tenang apa tidak? Tidak akan tenang. Karena omongan orang itu macam-macam tentang diri kita. Tapi coba kalau kita ingat Allah, langsung tentram hati. Jadi sebenarnya kita itu butuh Allah. Bahkan butuhnya kita ke Allah itu melebihi butuhnya kita kepada oksigen yang setiap hari kita hidup. Karena oksigen itu baru ciptaan Allah. Kalau kepada ciptaan Allah saja kita butuh lebih-lebih kepada yang menciptakan. Dan itu dalam segala hal. Butuhnya kita kepada Allah itu bikulli halin, dalam segala keadaan. Ketika senang butuh Allah. Tujuannya apa? Supaya enggak kemelinti, tidak sombong. Orang kalau dikasih kesenangan, dikasih kesuksesan, lupa Allah, pasti ujungnya membanggakan diri, ujungnya sombong, lalu ujungnya lagi mesti menggunakan kesenangan, kenikmatan itu untuk hal-hal yang tak baik. Jadi dalam segala keadaan kalian itu butuh Allah. Bahkan ketika dalam kondisi susah sekalipun, itu juga butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang kita itu kalau sudah punya masalah, tiba-tiba ilmu yang sudah pernah kita pelajari di perguruan tinggi itu tiba-tiba gak pernah muncul sama sekali. Bulet kayak benangnya arek cilik yang sedang main layang itu, bulet gak karu-karuan. Karena itu ketika sedih pun butuh Allah. Karena kadang-kadang kesedihan itu hanya bisa dihapus, hanya bisa hilang, hanya cukup meletakkan kening di atas tempat sujud. Lalu tiba-tiba Allah kemudian beri jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah di sini lalu disebutkan wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu, Dia Allah Maha Kaya alias tidak memerlukan apapun. Hamidun Al-Hamid, Allah juga Maha terpuji. Jadi Allah itu ghaniyun, itu artinya ghaniyun anin nasi wa an kulli syai'in min makhluqatihi. Bahwa Allah itu gak butuh apa-apa, gak butuh siapa-siapa. Kitanya yang butuh Allah. Kalau manusia pasti butuh yang lain, tapi Allah gak butuh apa-apa. Bahkan seandainya seluruh umat manusia di jagat raya ini gak terima manusianya saja, manusia dan jin itu tiba-tiba berkompromi untuk membuat sikap atau menentukan sikap bahwa mulai besok
Seluruh umat manusia sedunia ini nggak usah ibadah. Misalkan ada yang punya pengaruh seperti itu misalkan, lalu bisa menginstruksikan seluruh umat manusia di dunia ini, mulai besok wes nggak usah ibadah, nggak usah sholat subuh, nggak usah sholat zuhur, nggak usah sholat maghrib, nggak usah dan seterusnya, wes libur. Seandainya seluruh umat manusia bahkan jinnya itu bersatu untuk tidak taat kepada Allah, yang rugi adalah orangnya, yang rugi adalah manusianya. Allah sama sekali tidak dirugikan. Itu namanya Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Jadi Allah nggak butuh apa-apa, nggak butuh apa-apa, nggak butuh siapa-siapa. Beda dengan kita, butuhnya kita ke Allah itu sangat besar, termasuk kita juga butuh kepada yang lain. Kalau kita itu diciptakan oleh Allah saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tapi kalau Allah sama sekali tidak butuh siapa-siapa. Allah itu Maha Kaya. Bahkan kita ini diciptakan oleh Allah itu memang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Gak mungkin kita bisa hidup sendiri. Makanya oleh Allah masing-masing orang diberi kelebihan sendiri-sendiri, supaya satu dengan yang lain saling membutuhkan. Bahkan rizkinya pun dibagi oleh Allah gak sama. Tujuannya apa? Supaya satu dengan yang lain saling membutuhkan. Coba jenengan bayangkan, kalau seandainya tiba-tiba hari ini semua orang sugih kabeh, uangnya triliunan semua, setiap orang uangnya triliunan, kira-kira enak apa tidak? Roda kehidupan tidak akan berputar. Kalau hari ini semua orang kaya semua, langsung besok itu gak ada orang berangkat kerja, karena sudah merasa kaya semua. Ingin healing semuanya, karena merasa uangnya banyak, akhirnya ingin melancarkan. Yang pegawai-pegawai resign semua, wes mulai besok mau usah kerja, karena lu mau sosok kabeh. Akhirnya ingin jalan-jalan semua. Kalau semua ingin jalan-jalan, jalannya gak kuat. Kalau semua kepingin nginep, kepingin rekreasi, tempat rekreasinya terbatas. Sudah begitu pegawai pom bensinnya juga mengundurkan diri semua karena merasa sudah kaya semua. Akhirnya kendaraan tidak ada yang bisa jalan, bensinnya TKP. Karena itu sebenarnya ini urusan sepele. Allah menjadikan satu kaya, satu tidak, rezekinya nggak sama, itu memang supaya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kitanya yang nggak merasa. Bahkan kita ini diciptakan oleh Allah dengan watak dasar yang beda-beda. Ada yang senang ngomong, ada yang pendiam. Itu butuh, dibutuhkan satu dengan yang lain. Coba belum mau bareng sakbis, orangnya pendiam semua, ya gak seru belas. Jadi orang hidup itu tidak mungkin bisa sendiri. Lah kita kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah butuh, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah itu di samping Al-Ghani, Allah juga Al-Hamid, Allah Maha terpuji. Ai Al-Mahmud ala ni'ami, Allah itu terpuji atas semua nikmat-nikmatnya. Makanya kalau ada seorang hamba diberi oleh Allah keberhasilan apapun, tidak boleh membanggakan diri, karena sebenarnya keberhasilan
pun yang diperoleh, kenikmatan yang diterima itu seluruhnya adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, karena semua nikmat itu sumbernya dari Allah, maka dalam penjelasan ayat ini falahul hamdu wasyukru ala kulli hal, maka sepantasnya pujian dan bersyukur harus kita sandarkan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-16. Iyasha yulhibku wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika dia menghendaki, yulhibku, dia bisa melenyapkan kalian semua. Lalu wa ya'ti bi khalqin jadid, lalu Allah mendatangkan yaitu makhluknya yang baru untuk menggantikan kamu. Maksud ayat ini bagaimana? Maksudnya adalah bayanun limat hari min madhahirihi nahu anin nas. Ayat ini membuktikan Allah itu bisa saja, nggak usah bumi ini nggak usah dikasih manusia, nggak usah dikasih apa-apa, semua dibinasakan oleh Allah misalkan gitu, nggak apa-apa. Allah nggak butuh siapa-siapa. Allah bisa saja membinasakan kalian. Utamanya yang nggak mau taat itu, kalau Allah mau dibinasakan semua bisa. Lalu oleh Allah diganti dengan makhluk yang lain, diganti dengan manusia baru yang taat kepada Allah. Bisa, tapi itu tidak dilakukan oleh Allah karena Allah terus masih menunggu kapan orang-orang yang belum mau bertobat itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ai yasha yuhlikukum wa yuzikum min hadzal wujud wa ya'ti bi aqwamin akharina siwakum fa wujudukum fi hadhil hayat mutawaqqifun ala masyiatihi wa iradatihi. Jadi ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kitalah dan seluruh makhluknya lah yang butuh kepada Allah itu. Itu seandainya kita dilenyapkan oleh Allah hari ini pula, itu sama sekali tidak merugikan Allah sama sekali. Lalu Allah ganti dengan hambanya yang lebih baik. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan yang demikian itu untuk membinasakan, melenyapkan kalian semua itu bagi Allah bukan perkara yang sulit, alias semua itu bagi Allah adalah perkara yang sangat mudah. Allah itu kalau ingin melenyapkan umat manusia di muka bumi ini sangat mudah sekali. Wong dikirim sama Allah diberi dikasih virus yang namanya corona atau yang terkenal kemarin COVID-19. Itu saja. Ini sudah berapa banyak orang yang diambil oleh Allah dengan itu. Seluruh aktivitas sedunia ini tiba-tiba berhenti semua. Bal-balan, lereng, basket nggak ada. MotoGP kau, Formula 1 kau, semua ini peraih kabeh, bahkan umroh haji pun gak ada yang berani.
Dulu itu sampai pernah ada yang bilang begini, travel, pokoknya selama Ka'bah masih ada, nggak akan mungkin orang berhenti umroh itu. Sampai Allah dikirimi corona langsung. Orang yang ngomong begitu nggak bisa bilang apa-apa lagi. Perai kabel. Sekarang saja setelah 2004 awal dibuka ini baru. Sebelumnya tidak ada yang berani. Saya pernah goro-goro masa pandemi itu, mulai masuk tahun 2020 yang sudah mulai agak longgar 2021, masjid sudah berani ada yang tarawih berjamaah. Goro-goro saya itu pas ngimami itu bersih, langsung mulai kalau sing wani salaman sama saya. Goro-goro pas ngimami itu bersih, jeblas gitu. Goro-goro sajadahnya itu ada debunya, langsung pulang itu nggak ada yang berani salaman sama saya. Dia gak apa-apa, wedi kabeh. Alhamdulillah sekarang normal lagi. Itu bukti bahwa kalau Allah itu sebenarnya ingin membinasakan manusia itu gampang sekali. Wong Allah itu yang punya langit, Allah punya angin, Allah punya gunung berapi, Allah punya laut. Semua itu punya potensi untuk bisa dijadikan alat untuk menghancurkan ini semua. Dalam hitungan menit pernah tahun 2021 di tetangga rumah. Saat itu saya sedang terjadwal ngimami sholat tarawih. Baru komat sholat isya. Ini hujan terus. Lalu tiba-tiba kayak ada suara helikopter yang sangat menderu-deru. Ternyata itu angin puting beliung. Dalam hitungan menit ini pohon-pohon besar yang ada di depan masjid ini roboh semua. Mobil yang parkir di situ 2 itu yang keblokan yang pohon. Padahal waktunya nggak ada 1 menit. Terus ada rombong bakso itu pindah tempat. Jadi rombongnya itu miber, sak pentol-pentol koran kayu. Padahal hanya hitungan menit. Ada rumah yang dilewati angin itu, langsung atapnya itu hilang. Orangnya pulang dari masjid itu bingung. Iku omahku kok kau gede. Ternyata pindah di bawah angin. Anginnya sangat besar. Allah itu senjatanya banyak, makanya jangan macam-macam. Dulu Namrud yang pernah membakar Nabi Ibrahim, raja yang kayak Fir'aun yang adiku. Sama Allah meninggalnya itu karena sebab apa? Sebagian riwayat Raja Namrud yang gagah perkasa itu mati itu dibayar. Digigit nyamuk, duduk di gajah, bukan. Ternyata matinya itu sepele, digigit nyamuk. Entah nyamuknya apa, mungkin waktu itu nyamuknya nyamuk malaria. Jadi langsung mulai berkesulitan dan tidak bisa diobati, tidak bisa diselamatkan. Nyamuk yang kecil kalau Allah mau itu bisa mencelakai orang. Enggak perlu yang besar-besar. Kalau Allah, bahkan debu itu yang bisa mencelakai orang, walaupun debu itu kecil.
Gimana nggak mencelakai? Gara-gara keliru akhirnya ketangkap apa? Akhirnya gara-gara keliru akhirnya numpak sepeda motor disenggol truk ya mati. Alhamdulillah. Kalau Allah mau semua bisa membahayakan. Karena itu di surat Al-Falaq kita diajari berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang mengatur waktu fajar. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari bahayanya apa saja yang diciptakan oleh Allah. Sebab semuanya ini kalau Allah berkehendak, semua bisa membahayakan. Angin bisa membahayakan. Sampai orang jatuh tolak angin. Gara-gara angin membahayakan. Jadi kalau ingin melenyapkan hamba Allah ini, bagi Allah bukan perkara yang sangat sulit. Karena itu kita tidak patut sama sekali untuk sombong. Karena kalau Allah berkehendak, benda-benda yang kita anggap sepele itu bisa membinasakan kita semua. Kalau Allah mengizinkan. Kemudian ayat ke-18, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidak bisa memikul waziratun orang yang berdosa, aila tahmilu wizra ukhra, yaitu dosa orang lain. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosa itu memanggil orang lain, yaitu untuk ila himliha, dengan maksud dipanggil itu supaya orang itu mau menggantikan dirinya untuk memikul dosanya. La yuhmal minhu syai'un, maka sedikit pun tidak akan dipikulkan. Meskipun kata Allah, walau kana dza qurba, meskipun orang yang diminta untuk memikul dosa itu masih punya hubungan kerabat. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah. Bil ghaibi, meskipun orang yang takut kepada Allah itu tidak pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Juga yang bisa kamu beri peringatan itu wa aqamus shalah, orang-orang yang mau mendirikan salat. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Siapa yang mensucikan dirinya, yaitu dengan terus-menerus beristighfar, memohon ampun kepada Allah, lalu ia sucikan diri hatinya dari sifat-sifat iri dengki, disucikan dari sifat sombong dan sebagainya. Sesungguhnya dia mensucikan untuk dirinya sendiri. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali. Ayat ini mengandung beberapa poin. Yang pertama, la tahmilu nafsun asimata ismi nafsin ukhra. Bahwa ayat ini menegaskan bahwa seseorang itu tidak bisa
memikul dosa orang lain. Misalkan begini, ada orang bilang kepada orang lain begini, ayo ikut saya. Ternyata ajakannya itu mengarah kepada kemaksiatan dan dosa. Terus orang yang diajak bilang begini, wah saya nggak berani, ini dosa. Terus yang ngajak bilang begini, sing nanggung dosanya melu wae. Dadakno yang diajak rada kocok iki. Iya ta, awakmu sing nanggung yo wis tak melu. Sampe sing nanggung dosane. Tidak bisa begitu. Bahwa masing-masing orang akan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa orang tiba-tiba dipanggil, tolong saya bawakan dosa saya. Meskipun kata Allah, yang kamu panggil, yang kamu minta untuk memikul dosa itu masih ada hubungan kerabat. Tidak bisa. Walau kana dza qurba, meskipun masih punya hubungan kerabat, tidak bisa. Jadi setiap orang itu akan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Bahkan nanti kata Allah di ayat yang lain, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhan kalian. Wakhshaw, dan takutlah yauman, hari, di mana hari itu la yajzi, tidak bisa membela walidun, orang tua, awaladihi, atas anaknya, dan begitu pula sebaliknya, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, seorang anak pun tidak bisa membela orang tuanya. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu tidak bisa membela anaknya yang bernama Kan'an karena sampai akhir hayatnya dia tidak mau beriman. Maka kelak Nabi Nuh nggak bisa bilang sama malaikat, malaikat ini anak saya, tidak bisa. Bahwa yang bisa saling memberi pertolongan itu kalau di dunianya sama-sama beriman kepada Allah. Kalau yang satu beriman, yang satu tidak, walaupun ada hubungan orang tua dan anak, langsung saat itu pula tidak bisa membela. Karena itu tidak ada rumus swarga nunut, itu tidak ada. Neraka katut juga tidak ada dalam Islam. Masing-masing orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Allah berfirman itu di surat Luqman ayat 33. Bahkan di surat At-Tahrim ayat 10 dan 11 Allah memberi contoh seorang perempuan dua di bawah perlindungan suami yang saleh, dua-duanya saleh. Tapi nanti di akhirat kesolehan suaminya tidak memberi manfaat apa-apa. Siapa perempuan itu? Satu, istrinya Nabi Nuh. Yang kedua, istrinya Nabi Lut. Dia berada di bawah naungan hamba Allah yang soleh, tapi kesolehannya Nabi Nuh dan kesolehannya Nabi Lut tidak bisa menyelamatkan istrinya. Kenapa? Karena ketika di dunia tidak mau mengikuti jejak, tidak mau beriman, tidak mau mengikuti jejak yang diajarkan oleh Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Itu contoh. Karena itu ayat tadi yaitu di surat
Fatir tadi dikuatkan oleh Allah di surat Luqman ayat 33 dan juga dikuatkan oleh Allah di surat At-Tahrim ayat 10 dan ayat 11. Sebaliknya istri yang salihah kalau suaminya tidak saleh, juga istrinya tidak bisa menyelamatkan suaminya. Contohnya Asia, istrinya Fir'aun. Asia itu ibu angkatnya Nabi Musa yang mengasuhnya sejak Nabi Musa masih bayi, dan dia beriman. Nah, kelak di hari akhirat Asia tidak bisa menolong Fir'aun. Karena itulah kita maksimalkan potensi kita masing-masing hari ini, mumpung masih diberi oleh Allah umur, mumpung masih diberi hidup, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan untuk terus menambah bekal, menguatkan iman, kita istiqomahkan terus untuk terus menjadi hamba Allah yang baik, untuk selalu memberi manfaat kepada sesama. Insya Allah dunia kita penuh dengan keberkahan, akhirat kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya nanti dilanjut surat Fatir ayat ke-19. Tadi terakhir ayat nomor 18. Insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surat Fatir ayat ke-19 pada pertemuan berikutnya. Saya kira itu kita akhiri dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan kalau ada keliru dan salahnya Allah ampuni. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita terus ditolong oleh Allah untuk terus istiqomah menjadi orang baik sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.